Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aa Priyani dengan NIM 4191210001 dari kelas 19C akan mempresentasikan manajemen pemasaran dengan judul Pariwisata dan materi strategis pemasaran digital. Pengertian. Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan tempat dan tempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha bisnis atau untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan berekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Ada beberapa para ahli mengenai pariwisata. 1. Menurut Hanjiker dan Greb, Bapak Ilmu Pariwisata adalah sejumlah hubungan dan gejala yang dihasilkan dari tinggalnya orang-orang asing, asalkan tinggalnya mereka tidak menyebabkan timbulnya tempat tinggal serta usaha-usaha yang bersifat sementara atau permanen sebagai usaha untuk mencari kerja penuh. 2. Menurut Hanbes, pariwisata adalah peralihan tempat untuk sementara waktu dan mereka yang mengadakan perjalanan tersebut memperoleh pelayanan dari perusahaan yang bergerak dalam industri pariwisata. 3. Menurut Robert, pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari investasi wisatawan, bisnis, pemerintah, serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan ini serta penunjang lainnya. Model pemasaran. Model memiliki peran penting agar perencanaan yang telah dibuat dapat tercapai maksimal. Pemasaran pariwisata menekankan lebih jauh lagi tentang siapa sebetulnya segmen pasar dan bagaimana perilakunya. Penekanannya bagaimana mengkomunikasikan kepada pasar bahwa produk yang ditawarkan destinasi adalah unggul dan berbeda dengan produk lainnya. Media promosi konvensional tidak selamanya dapat digunakan untuk promosi pariwisata, terlebih produk wisata minat khusus. Strategi pemasaran digital bagi destinasi wisata. Membuat dan mengoptimalkan Google My Business atau GMB. Google My Business atau GMB atau Google Business Hub merupakan aplikasi gratis yang disediakan oleh Google untuk mengatur objek wisata atau layanan bisnis kita. Membuat dan mengoptimalkan konten di website. Website bukan saja harus responsif dan cepat aktif, tetapi harus memiliki literasi maupun cerita yang inovatif, kaya, dan kuat. Dalam beberapa kasus di lapangan, banyak destinasi maupun objek wisata yang telah menyebabkan website. Masalahnya, hal-hal kecil seperti informasi dan konten masih sering diabaikan. Padahal, website kerap menjadi rujukan utama wisatawan sebelum mengambil keputusan. Optimalkan pengguna media sosial. Mungkin sudah banyak destinasi maupun objek wisata yang telah menggunakan media sosial sebagai media promosi. Namun, sudah sejauh mana pengemasannya? Beberapa platform media sosial yang efektif digunakan dalam berpromosi dan memiliki pengguna cukup banyak diantaranya adalah Facebook, Instagram, Twitter, dan yang sedang berkembang yaitu TikTok. Untuk itu, pengelola destinasi wisata perlu beradaptasi dan membuat inovasi konten pemasaran dengan menggunakan platform media sosial yang telah disebutkan di atas. Menjalin kemitraan. Perlu dipahami bersama, sektor pariwisata tidak pernah bisa berdiri dan berjalan sendiri. Pariwisata sangat membutuhkan kolaborasi antar dan lintas sektor agar keberlanjutan usahanya tetap berjalan.
Optimalisasi media digital pariwisata untuk mendukung gaya hidup digital. Indonesia menjadi salah satu negara dengan kunjungan wisata terbesar di dunia, tapi masih berada di bawah Thailand dan hal pendapatan wisata daerah. Namun, cukup diakui bahwa potensi pariwisata daerah di negara ini masih bisa terus ditingkatkan. Akan tetapi, jika pemerintah bersikap keacuh terhadap strategi pemasaran pariwisata daerah, hal tersebut bisa berakibat pada penurunan pendapatan negara dari sektor pariwisata. Perlu diketahui bahwa kunjungan wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara, merupakan nyawa bagi perkembangan pariwisata di Indonesia. Wisatawan menjadi salah satu sumber devisa negara yang tertarget akan terus meningkat setiap tahunnya. Terhitung hingga tahun 2017, pendapatan dari sektor pariwisata Indonesia terus mengalami peningkatan dan hingga saat ini sudah menjadi penyumbang devisa negara terbesar setelah minyak bumi. Ada 5 aplikasi pemasaran digital. Yang satu, website. Website atau web adalah halaman informasi yang disediakan melalui internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi internet. Website ada yang dinamis statis. 2. Sosial media adalah media online yang berada penggunaannya bisa berbagi, berpartisipasi, dan menciptakan isi konten teks, gambar, video, maupun streaming online. 3 media sosial yang populer yang digunakan. 1. Facebook, 2. Instagram, 3. Twitter, dan yang terakhir YouTube. 3. Online advertising. Online advertising adalah iklan yang dibuat secara online atau website yang menarik pelanggan. 4. Forum discussion adalah kumpulan forum secara online yang membuat data, gambar, animasi, suara, video, atau gabungan dari semuanya yang terhubung dalam sebuah jaringan. 5. Mobile application. Mobile application adalah mobile yang didesain khusus untuk perangkat smartphone dan tablet. Forum aplikasi mobile ada 4, yaitu Android, iOS, Windows 8, dan Windows Phone. Aplikasi yang dikembangkan yang berbasis mobile adalah seperti pemesanan tiket pesawat dan hotel yang mana bisa dilakukan melalui telepon pintar. Sekian dari presentasi saya, kurang dan mohon maaf apabila ada kata-kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.